Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kembali kita dalam pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, apabila video pembahasan ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar yang lainnya. Anak-anak semuanya, pada video ini merupakan video yang kedua. Dan bagi kalian yang belum tahu video untuk bagian 1 video ini, silakan kalian lihat pada video yang terdapat pada link di deskripsi konten ini. Baik, kita mulai ke soal nomor 21. Kita besarkan terlebih dahulu. Oke, cukup. Terlalu besar. Soal epicnya kita. Soal nomor 21 anak-anak. Batas wilayah benua Amerika sebelah timur adalah A. Samudra Pasifik, B. Samudra Atlantik, C. Samudra Arktik, dan D. Laut Hitam dan Laut Tengah. Anak-anak semuanya, untuk soal seperti ini itu merupakan soal hafalan ya. Oleh karena itu kalian harus mengingat-ingat bahwa batas wilayah benua Amerika sebelah timur itu adalah berbatasan dengan Samudra Atlantik. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 22. Langkah terbaik yang harus dilakukan apabila terjadi gempa bumi saat sedang berada di kelas adalah A. Diam di tempat, B. Berlindung di belakang lemari, C. Berlindung di bawah meja, dan D. Membiarkan teman berhamburan. Anak-anak semuanya, diam di tempat, berlindung di belakang lemari dapat membahayakan diri anak-anak. Karena atap dan lemari dapat roboh dan mengenai diri sendiri. Membiarkan teman berhamburan akan menyebabkan kekacauan di kelas serta dapat melukai teman. Sehingga langkah yang tepat adalah berlindung di bawah meja. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 23. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan di bidang nilai dan tradisi yaitu A. Meningkatnya gotong royong, B. Memiliki tepo seliro atau tepa selira, C. Menjadi individualistis, dan D. Suka bekerja sama. Anak-anak semuanya, masuknya budaya barat ini anak-anak, dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Masyarakat semakin mementingkan diri sendiri sehingga menjadi masyarakat individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi saja. Oleh karena itu jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya soal nomor 24.
Indonesia telah memberi izin kepada perusahaan asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan A. Perdagangan, B. Investasi, C. Tenaga kerja, dan D. Pembelian. Anak-anak semuanya, berkaitan dengan investasi, ini langsung saja. Berkaitan dengan investasi, Indonesia telah memberi izin kepada perusahaan asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Jadi sangat jelas jawabannya yaitu B, bahwa jawabannya yaitu investasi dari perusahaan asing untuk mengadakan usaha di Indonesia. Berikutnya 25. Peta disertai dengan berbagai simbol untuk menandai kondisi wilayahnya. Simbol warna dalam peta yang digunakan untuk menggambarkan dataran rendah adalah, anak-anak semuanya, untuk masalah simbol pada peta perlu kalian ingat bahwa jika putih ini menggambarkan puncak salju anak-anak, coklat menggambarkan pegunungan atau gunung, sedangkan hijau menggambarkan dataran rendah, biru menggambarkan daerah perairan. Oleh karena itu jawabannya adalah C anak-anak, bahwa hijau menggambarkan dataran rendah. Berikutnya kita ke soal nomor 26. Kita naikkan dulu. Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah A. Perusahaan, B. Koperasi, C. Firma, dan D. BUMN. Anak-anak semuanya, untuk jawaban nomor 26 ini adalah B anak-anak, yaitu koperasi. Kenapa anak-anak? Karena koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Oleh karena itu, sekali lagi jawabannya untuk nomor 26 adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 27 anak-anak, Candi Borobudur dan Candi Pawon merupakan peninggalan agama A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, dan D. Kristen. Anak-anak semuanya, ini merupakan materi hafalan buat kalian semuanya bahwa ada candi-candi peninggalan Buddha anak-anak. Itu seperti Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Pawon, dan lainnya itu ya. Jadi Candi Borobudur dan Candi Pawon ini termasuk peninggalan agama Buddha. Berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 28. Sekaten merupakan tradisi peninggalan masa A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, dan D. Kristen. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan sekaten ini merupakan salah satu tradisi peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang digunakan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya kita ke soal nomor 29. Perundingan yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda dengan salah satu isinya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah A. Perjanjian Linggajati, B.
B. Konferensi meja bundar, C. Perjanjian Renville, dan D. Perjanjian Royen. Anak-anak semuanya, pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 ini anak-anak, di Den Haag ini diadakan konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasilnya adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, jelas jawabannya adalah konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB. Berikutnya soal nomor 30 anak-anak. Wilayah Indonesia yang memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich adalah, sekali lagi, wilayah Indonesia memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich adalah A. Maluku, B. Bali, C. Kalimantan Tengah, dan D. Madura. Anak-anak semuanya, waktu Indonesia Timur atau WIT itu meliputi Irian Jaya, Papua, dan Maluku dengan selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich anak-anak. Jadi di wilayah Indonesia ini yang memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich adalah waktu Indonesia Timur, yang dalam hal ini salah satunya adalah Maluku anak-anak. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 31. Negara yang telah memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi melalui reklamasi dengan tujuan antara lain untuk menambah kawasan perumahan, industri, dan rekreasi adalah A. Tiongkok, B. Jepang, C. Korea Selatan, dan D. Singapura. Anak-anak semuanya, ini perlu diingat bahwa negara yang telah memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi itu adalah Singapura anak-anak. Langsung ke jawabannya saja, bahwa Singapura itu sekali lagi telah memperluas wilayahnya hingga 710 km persegi dengan reklamasi. Tujuannya antara lain untuk menambah kawasan perumahan, industri, dan rekreasi. Jadi jawabannya adalah D anak-anak. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita ke soal nomor 32. Berikut merupakan perilaku manusia yang dapat merusak alam adalah A. Melakukan reboisasi, B. Menanam padi dengan sistem terasi ring, C. Melakukan tebang pilih pohon, dan D. Perladangan berpindah. Anak-anak semuanya, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita mengelola alam, kita harus melakukan perilaku yang tidak merusak alam. Adapun perilaku yang merusak alam di sini adalah perladangan berpindah, anak-anak. Karena apa? Ladang berpindah sehingga ladang nanti cepat habis. Adapun untuk A ini, melakukan reboisasi ini menjaga karena penghijauan. Untuk menanam padi dengan sistem terasi ring ini juga menjaga lingkungan. Melakukan tebang pilih pohon yang tua ditebang dulu, kemudian nanti kalau yang muda dibiarkan. Ini juga menjaga lingkungan. Sedangkan untuk perladangan berpindah ini merusak lingkungan anak-anak. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 33 anak-anak. Soal nomor 33. Pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai memberikan manfaat berupa A. Banjir, B. Kebakaran, C. Hewan di sungai tetap lestari,
D. Sampah menumpuk. Anak-anak semuanya, mengolah limbah sebelum dibuang dapat mengurangi pencemaran tanah dan air yang terjadi, sehingga tumbuhan dan hewan tetap dapat hidup di sekitarnya. Sehingga sangat jelas bahwa jawabannya adalah C, anak-anak. Hewan di sungai tetap lestari. Berikutnya soal nomor 34. Salah satu negara di dunia yang dikenal sebagai negara industri adalah A. Indonesia, B. Amerika Serikat, C. Kamboja, dan D. Filipina. Anak-anak semuanya, untuk soal nomor 34 ini, negara yang terkenal sebagai negara industri itu misalnya Inggris dan Amerika Serikat. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak. Berikutnya untuk soal nomor 35. Kemiskinan yang berkelanjutan bisa berakibat buruk pada permasalahan sosial yang lain seperti A. Munculnya pertikaian, B. Pemerataan upah, C. Kota menjadi maju, dan D. Penduduk semakin meningkat. Anak-anak semuanya, kemiskinan yang berkelanjutan ini bisa berakibat buruk pada permasalahan sosial yang lain, anak-anak, yaitu munculnya pertikaian dan sebagainya. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak. Nah, ini akibat dari kemiskinan. Berikutnya soal nomor 36. Berikut termasuk arti dari gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang, kecuali A. Jepang Cahaya Asia, B. Jepang Pelindung Asia, C. Jepang Pemimpin Asia, dan D. Jepang Penguasa Asia. Anak-anak semuanya, arti dari gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang yaitu Jepang Pemimpin Asia, kemudian Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Oleh karena itu di sini pertanyaannya ada kecuali, anak-anak, sehingga jawabannya adalah D. Baik, anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 37. Ketua gerakan 3A adalah A. Muhammad Hatta, B. Shimizu Hitoshi, C. Ir Soekarno, dan D. Mr. Samsudin. Anak-anak semuanya, gerakan 3A dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, yaitu dari bangsa Jepang. Adapun ketua gerakan tersebut adalah Mr. Samsudin yang dibantu oleh beberapa bekas tokoh Parindra. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak. Mr. Samsudin. Berikutnya soal nomor 38. Berikut bukan termasuk faktor kondisi alam yang mempengaruhi investor asing adalah A. Wilayah yang luas dan strategis, B. Ketersediaan faktor produksi, C. Kemudahan izin usaha, dan D. Jaminan keamanan terhadap bencana. Anak-anak semuanya, perlu kalian perhatikan bahwa 4 faktor pendorong investor asing ke Indonesia. 3 diantaranya berkaitan dengan kondisi alam, kemudian ketersediaan faktor produksi, kemudian wilayah yang luas dan strategis, dan jaminan keamanan terhadap bencana. Sehingga perizinan usaha bukanlah faktor alam. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 39, anak-anak. Salah satu dampak pemanasan global adalah
A. Udara terasa sejuk, B. Iklim tetap terjaga, dan C. Menipisnya lapisan ozon, dan D. Penurunan permukaan laut. Anak-anak semuanya, pemanasan global itu adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh peningkatan keluaran gas rumah kaca secara berlebih. Hal itu mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 40. Suatu negara memproduksi barang tetapi tetap mengimpor dari negara lain karena lebih murah. Kegiatan impor tersebut dikarenakan faktor A. Harga, B. Varietas, C. Ketersediaan, D. Kualitas. Anak-anak semuanya, karena harga barang di sini lebih murah, harga barang impor lebih murah daripada harga produksi sendiri, maka suatu negara berdasarkan faktor harga akan melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga sangat jelas sekali jawabannya adalah A, karena harganya lebih murah. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagian kedua. Oleh karena itu, bagi kalian semuanya yang belum tahu untuk bagian pertama pembahasan soal ini, kalian semuanya bisa melihat videonya pada link yang terdapat pada konten ini. Tentunya bila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Serta bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak mungkin ya, boleh ke grup-grup kelas atau grup-grup belajar lainnya agar video ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian di sana. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.